2.000 kereta, 4.000 roda 4, itu sesuai dengan 3.000 roda 4, 5.000 pick up sama box. Tapi kalau untuk pick up untuk turunin barang, naikin barang itu gratis. Grace periodnya tolong itu, maksudnya kan kalau memang itu yang mau dibicarakan silahkan dikasih grace periodnya, timing waktunya untuk naik turunkan barang 10 menit. Kalau bakalnya masih kayak gitu, kalau memang itu yang mau dibicarakan silahkan tambahlah setengah jam. Misalnya itu silahkan Bu, silahkan Bang, tapi jangan ditolak ini. Kasihan dong masyarakatnya yang lain udah mau dapat fasilitas asuransi dari kendaraannya, itu loh maksudnya. Pak Wali, kalau misalnya seperti kami yang pedagang mulai dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang baru pulang, apakah pembayaran tetap sama Pak Wali? Bayarannya? Untuk pedagang. Ya makanya jangan dibuat kaget itu. Kita buat kebijakan mau orang masuk bukan gaya-gaya bukan Bang. Tapi sampaikan yang ada yang bagusnya. Ya, bagusnya mungkin ada sedikit ribet. Ya, tapi kita ajarin. Tapi sampaikan manfaatnya. Oke, orang ribet agak turunan kemarin, ambil kartu sistemnya. Tapi motornya kalau kenapa-napa ditanggung jawab kok. Bayarnya tetap sama kok. Nah, hal positif yang disampaikan. Itu yang disampaikan. Jangan langsung harga naik. Pedagang nggak ada yang pembeli nggak ada yang datang, waduh jawab kita kan gitu. Kita mau aman teken dengan terkoneksi kita sama kontraknya sama PUD. Pak, instruksi Pak Wali, ini kita dari pedagang Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasannya pemerintah tidak sanggup Pak, ya kan, Bapak kelolakan ke swasta. Sekarang dari pedagang ini Pak, meminta kepada Bapak Wali Kota bahwasannya kalau retribusinya dinaikkan Pak, pasar dibagusi gimana Pak? Itu tanya ke ini Pak ya, kalau nanti retribusi naik kan mungkin ngamuk lagi Bang. Enggak Pak, kita udah sepakat nih Pak, semua sepakat kan? Nah, kan dengan udah langsung dengan nambah-nambah ini lagi dengan nambah-nambah Bukan itu masalahnya Pak. ini ngomongin portal udah. Kalau ibaratkan kan portalnya jadi nanti dibangun. Project tiap menit terus nambah-nambah pendapatan. Saya juga jual online juga otomatis dan penduduk ini Oke, nanti kita minta ojek online nggak bayar Bu, gampang kan itu yang didiskusikan gitu loh Bu. Kita nanti ojek online kita minta berikan masuknya untuk pick karena itu masuk bagian dari pick up, iya kan? Bapak masing-masing. Pembelinya mana Bu? Udah, oke. Terserah Abang, kalau mau teken silakan di kantor polisi, betul ya. Nama-nama ini bisa bertanggungjawabkan. Tapi nanti kalau bilang apa yang kami cari. Loh, betul Bu, harus kayak gitu. Itu harus kayak gitu karena ini fasilitas ya. Karena itu fasilitas yang ingin kami berikan. Pembelian nggak ada. Gimana Kak? Kita pikir nggak ada masalahnya. Mereka contoh yang tukang makanan di atas kurang bawangnya datang ke bawah. Tiba-tiba kalau ada mobil yang dari kurang makanya parkirnya di atas. Itu kalau kurang-kurang sedikit dia sekarang gitu. Ada wasit dia tahu pesannya sama kita bisa diantar kalau kekurangannya. Kita pedagang. Mungkin itu. Iya, MTC sudah pasang di sana. Kali aja dia bayarnya. Bang, oke. Maka tadi saya bilang kalau apa yang ngomong itu kita laporin sama-sama ya. Selesai.
Enggak, Bang, senang kali, tunggu dulu selesai. Itu ngomongin masalah yang tadi, kenapa Bang? Kenapa? Karena itu kan masalah yang lewat. Cuman kami kan yang pengen, oh ini masalah laporkan, habis itu ke depannya kayak mana? Mau kita buat bagus, makanya selamanya Bang bayar parkir, ke depannya Bang bayar, misalnya mohon maaf Bang, bukan doain dulu. Kali ini pun bisa kita berlakukan itu, Abang baru bayar 2.000 untuk sepeda motor Abang, tiba-tiba mohon maaf hilang itu motor, ditanggung nggak kira-kira? Sabar. Saya bicara dulu. Bang, Abang kalau mau ngomong selama ini masuk kemana uangnya, saya pun nggak tahu Bang. Makanya udah kayak mana lagi? Makanya kita laporkan. Ya laporkan ya silahkan. Ya silahkan, makanya saya bilang karena itu nggak masuk ke kami nggak bisa berikan fasilitas. Paham Bang, paham. Abang paham dulu nggak? Nah, ini sekarang uangnya sudah kami ambil alih. Ya, ini baru kami ambil alih. Oke. Karena sudah kami ambil alih, mau kami berikan fasilitas. Abang selain bayar parkir, Abang bilang tadi, selain Abang bayar parkir, dapat fasilitasnya juga. Ya setuju. Selesai. Oh, Abang dapat sama bayar parkir kok, bedanya apa? Gak berubah harganya. Yang berubah dapat fasilitas. Kalau Abang masih mau nolak, kan saya bilang tadi, kan nanti ke depannya juga tetap bayar parkir. Setuju lah kita weh. Ya, baik banget. Ya, itu aja yang saya rasa. Kalau nggak mau parkir itu berlanjut silakan. Kota yang berani silakan Pak Camat, dengan Pak Camat sama Pak Dirut sama Abang penanggung jawabnya tanda tangan. Tidak sekian, tapi kami pasti kita terus berjalan. Kalau ada yang hilang, kalau ada yang rusak, tanggung jawab. Tapi kalau emang portal itu bisa dilakukan, yang atur tanggung jawab, PU di pasar ditanggung jawab. Selesai. Oke, terima kasih. Ini tidak tetap 2.000. Jadi mohon maaf Bu ya, tadi kalian bilang udah itu aja udah, karena ada penambahan. Kalau perkara sisi portalnya Bu, ya jangan turunan Bu. Di mall juga ada yang mau turunan, ada yang tanjakan, janganlah gara-gara posisi portal Bu. Jadi gini aja, oke, kalian tolak, sepakat. Tapi kalian sepakat semua kalau ada motor yang hilang hidup kalian tanggung. Betul? Betul? Kita buat kesepakatannya di kantor polsek ya. Kalau ada sepeda motor pelanggan di situ hilang, kalian yang ganti. Yakin? Kamu tanggung jawab, kamu turun motornya. Foto. Kita tanda tangan di kantor polisi. Portal bukan parkir aja. Jadi di sini saya lihat semakin diskrimininasi oleh banyak digaungkan di pasar itu seluruh petisah itu Pak Wali dan sekeliling petisah itu semua parkir Pak Wali. Jadi pedagang kami di bawah seolah-olah mereka sekarang aja Pak Wali banyak pasar yang timbul secara liar. Contoh yang baru Pak Wali, kita beli aja di atas kota bisa Pak Wali. Seperti ini beras lagi buah Pak Wali, izin Pak Wali. Itu digratiskan oleh swasta, oleh pengelola itu sendiri Pak Wali. Jadi PD pasar ini kan silahkan bisa dibilang UMD. Jadi kenapa itu tidak bisa dilakukan di pasar? Kalian nanti akan kita di pasar kembali kepada kami. Kami kan tidak ada permintaan modal. Kalau memang seperti itu, oke, kalau 8
Disubkan lagi Pak Wali yang pertama dan kedua. Kalau memang ini meningkatkan PAD Kota Medan, jalan tidak ada timbang tinggi di sini. Itu kan dibuat portal, buat setiap pintu masuk Pak Wali. Setiap pintu masuk yang ada di pasar terpisah. Jadi semua kena imbas ya Pak Wali. Setiap simpang. Pak Wali, saya mendengarkan Pak Wali. Semua simpang. Ini ya, abang-abang semua, yang dijual itu pertama sekali yang bisa dijual itu ada sedikit. Yang pertama, yang kedua kalau yang di pusat pasar itu kawasan-kawasan pasar yang memang dikelola secara keseluruhan. Kalau kita nanti pulang di terpisah dari seperti itu masih ada jalan-jalan sebagian dalam umum. Apa nanti semua jalan umum kita buat terbayar itu jalan tol gitu kan? Nah, makanya satu-satu kalau mau buat seperti itu, kita mau buat semuanya seperti itu, kita belajar dulu dan dipisahkan hal-hal yang memang dibawa kendali langsung oleh PU Pasar yang ada di situ. Kalau tadi penggugat, kalau tadi ada di jalan dan segala macam simpang dan segala macam itu bukan hanya PU Pasar, itu sudah masuk ke ranah Pemko Medan, itu sudah masuk ke ranah Dishub. Jadi beda lagi, sama kayak jalan ini tiba-tiba itu pandangannya ada pasar, ada jualan-jualan yang agak mau masuk jual itu kali pasar, kali palang kan nggak mungkin. Nah itu jalan, jadi jangan gara-gara hal seperti itu menyamaratakan semua bang. Kalau nanti saya bilang mohon maaf yang abang contohkan tidak itu kan nggak enak bang. Nah jadi jangan contohin yang hal-hal yang seperti itu nanti yang membawa pola pikirnya jadi seperti apa. Dan masalah pihak ketiga dan segala macam yang saya lihat saya bicara jujur ya. Hari ini pemerintah sedang mendorong bagaimana keterlibatan swasta. Kita Kota Medan ini mau balik seperti zaman 70 tahun yang lalu, harus pakai uang pemerintah, harus pakai APBD, harus pakai anggaran dari PU Pasar. Nggak terkelola kan pasarnya, juga pasar ini misalnya semua pakai APBD, semua pakai uang PUD. Kalau nggak boleh kita kerjasama sama pihak swasta, tolong aturan ini memang nggak diperbolehkan, tapi ini diperbolehkan lah. Dan kita didorong untuk itu agar apa? Agar keuangan kita ini tidak semerta-merta mengurusi untuk tadi bang, ngurusin, mohon maaf, bukan merasa sepele tapi ngurusin parkir APBD. Sedangkan masih ada warga kita yang lain masih butuh bantuan. Dia pakai swasta, masa nanti kami pemerintah pakai APBD belikan CCTV, juga nggak mau. Tapi kalau memang ada yang bisa pakai swasta, belikan CCTV, belikan portal, belikan pagar, nanti motor hilang pakai APBD belikan. Semua yang mau kok bang swasta kok kalian jadi apa namanya ya? Jadi ribet sekali gitu. Toh bayarnya tetap sama, fasilitasnya ditambahin. Tutup, cabut portalnya, selesai. Dirut sudah ngasih gambaran
Ketika beliau meminta itu minta gambarannya. Salah satunya pemasangan pasar itu sudah bisa dibangun jadi lokasi. Pasar berikutnya Malintar kemarin itu belum terkasih bisa. Nah saya bilang ini tapi kalau semua orang ke APB itu kami nggak akan ini jujur kita mengatakan kami coba bersama kerjasama kita berikan contoh dulu kerjasama. Setelah itu kedepannya mudah-mudahan dalam beberapa waktu bulan ke depan bisa kebaikannya apa saja, dananya dari mana, siapa yang mengerjakan itu semua hari ini sudah kita diskusikan dan mudah-mudahan kita lagi bisa selesai, bisa ada komitmen dan itu bisa dikerjakan. Paham bayang-bayangnya di luar dan segala macam, saya paham banjir, kebersihannya kita makanya sama seperti itu. Saya bilang kita akan ngasih contoh bayangkan ada orang yang masuk main lagi itu non APBD kalau sama-sama rutin kecuali nanti begitu diperbaiki harga turunnya dinaikkan buat di sini harga parkirnya dinaikkan tolak aja bang, tapi nggak mau juga seperti itu. Oke, apa bisa sampaikan bongkar yang kita bisa bongkar itu kalau sudah terjadi bongkar itu Pak Wali, apa yang penurunan untuk kami Pak Wali, penurunan konsep pegangan gini bang ya, kalau kita mau bilang setelah di portal ada penurunan dan segala macam siapa yang paling jawab. Nah jadi jangan gini loh bang, jangan mohon maaf ya, tunggu ya bang ya, kita jangan apa namanya jangan cari kami hitam bang, karena kita dalam kondisi sesuatu yang kurang baik untuk meluapkan kondisi itu kita cari-cari. Ini paling gampang nyalahin manajemen, nyalahin portal. Nah, sekarang kalau setelah pakai portal naik ke mana bang? Boleh setelah pakai portal jumlah penjualannya meningkat. Bagaimana? Alhamdulillah Pak. Maksudnya gini bang, kalau untuk penurunan dan kenaikan nggak bisa kita salahkan salah satunya bang. Cuma gara-gara portal naik pembelian, enggak bang, saya yakin nggak juga. perdagangan di Babatana rata-rata mengeluh seperti Pak. Jadi maksud saya gini Pak, Kalau abang minta setelah di portal jangan ada lagi pedagang-pedagang di luar bazar, biar orang pada beli ke dalam gitu kan. Itu jangan nanti PID sedikit juga apa namanya cawe-cawe untuk memperbolehkan orang jualan keluar. Nah itu yang silahkan disampaikan, tapi dengan portalnya aja ini kok dengan portalnya. karena kami ini loh Pak, karena apa? Sekarang aja pendapatan kami menurun Pak. Jadi Bang, sekarang tadi kita ngomong makin muter-muter nih. Abang ngomong naikkan pendapatan pedagang. Gimana cara menaikkan pendapatan? Bagaimana dari pasar mempromosikan pasar sebenarnya. Bang, tadi saya juga sudah sampaikan. Kita di sini kan bukan hanya mau ngomong, mau mendengarkan juga kan. Jadi kalau saya tadi belum menyampaikan gimana? Berarti nggak mau portal ini? Nggak mau Pak, kami tolak Pak. Ya kita ragu nanti yang memperbaiki pasar petisah ini nanti ditolak gini lagi. Ya udah, kalau gitu nanti opsinya kita pindah ke pasar lain dulu perbaikannya. Nggak mungkin bang gitu. Tunda dulu Pak. Perbaiki dulu. Perbaiki dulu baru pertahankan dulu Pak. Bagaimana caranya? Kalau diperbaiki pakai swasta kali kayak gini lagi, Nggak mungkin kalau diperbaiki. iya nggak apa. ya udah Pak. Jadi kalian nggak mau? Nggak mau Pak. Kalau nggak mau ya sudah, kita pindah tempat yang lain aja Pak programnya. Bisa amat. Tapi kalau misalnya pendapatannya turun jangan salahin siapa-siapa. Iya
Nggak bisa Pak, karena itu masuknya sudah dari swasta. Nggak bisa diperbaiki, karena saya sampaikan kalau misalnya langkah dari swasta, loh Pak, sekarang orang mau bangunin rumah Bapak, ya, mohon maaf nih saya kasih contoh, orang mau bangunin rumah Bapak, mau bangunin, pagarnya dulu diperbaiki sama orang, udah Bapak tolak, tiba-tiba Bapak minta perbaiki dalam rumah Bapak, nggak fair dong, betul? Jadi kewajiban kita sih sampaikan Pak, kita ngomong betul-betul. Kita sama-sama tahu kondisi ya. Saya bukan nggak mau tahu kondisi Bapak juga jangan nggak mau tahu kondisi pemerintah. Keuangan hari ini bagaimana? Dari PUD-nya. Saya tanya Pak, kalau untuk penyertaan modal, kami bikin DPR dulu, itu nggak mungkin lagi. Kalau saya sebagai wali kota, dana dari DPR untuk menyertakan modal untuk dari PUD pasar itu sampai kesusahan yang maaf bukan cuma mau itu mekanisme. Oke, nanti kita tanya uang dari PUD ada nggak? Kalau tidak ada uang dari PUD, gimana mau kita perbaiki itu? Bayaran gimana? Pembayaran yang Bapak lakukan itu untuk gedungnya Pak, saya nggak tahu tanya mereka. Kalau Bapak tanya sama saya, saya jadi soal kediri juga dong Pak, itu manajemen yang berbeda Pak. Kami 20.000 per hari. Nah itu maksudnya Bapak mau gimana maksudnya? Bapak mau minta perbaiki itu titik selesai. Uangnya Bapak terima harus semua bisa ada pertanggungjawabannya. Untuk bangun tiba-tiba Bapak minta bangun gitu. Ya udah, kewajiban yang sudah kami lakukan, kami memberi fasilitas. Dan Bapak nggak terima itu gimana? Perbaiki. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma ditolak, apa enggak? Belum ada perbaikan. Ya udah ya, berarti kembali itu mau kalian. Jadi untuk berpisah, saya rasa perkembangannya ya gitu-gitu aja lah Pak. Ya, jadi kayak gitu Pak, kami lebih nyaman. Ya, udah itu aja. Makasih Pak Romi. Udah itu aja. Jadi Pak Dirut, mereka minta Makasih Pak. tolong habis ini pimpinannya sama-sama ke Polsek sama Pak Dirut tanda tangan yang tadi. Kesepakatan tadi ya. Kalau ada motor yang hilang di situ, tanggung jawab yang jaga Bu, yang jaga parkir hari ini tidak masuk ke PUD pasar uangnya, ya, uangnya nggak masuk ke PUD pasar. Jadi saya anggap uang itu masuk ke kalian, selesai. Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, berarti biarkan uang itu masuk ke PUD pasar melalui mekanisme yang kami buat. Kalau tidak, uang hari ini itu tidak ada masuk ke PUD pasar, PUD pasar sama sekali, betul? Selama ini nggak ada masuk, makanya tanya Bu, kemana sama yang ini? Kami nggak tahu lah Pak, yang penting Pak. Ya kemana yang saya juga nggak tahu, saya udah juga nggak tahu. Tanya sama manajemen yang ngomong. Tanya Pak, kita ini di sini sama-sama membenarkan, meluruskan uang yang hari ini, yang selama ini nggak masuk ke PUD pasar, itu kemana? Udah tahu nggak tahu kemana, siapa yang merasakan uang itu? Nggak ada Pak, kami juga nggak. Kalau misalnya memang saya sampaikan, karena kami selama ini tidak mengelola itu, tunggu dulu dong. Kalian sudah sepakat menolak, ya? Sepakat menolak, saya minta mana ini pimpinannya Pak Polisi. Habis ini nanti ke Polsek sama-sama sama PUD teken. Yang hilangkan, yang motornya hilang atau rusak di PUD yang ada di situ di basement, yang nanggung yang datang di sini. Karena yang mau kita lakukan itu harusnya fasilitasi seperti itu. Selesai, tutup. Nanti yang muter-muter lagi. Saya udah terima kalian tolak, tapi fasilitas untuk motor rusak dan hilang ditanggung sama pedagang. Kenapa? Ya makanya sekarang mau ditanggung Bu. Ini fasilitas yang kami berikan, Ibu nolak.
Itu aja, oke, sepakat. Kita apa? Urusan ibu bukan parkir. Terus ngapain ibu ngomongin parkir di sini? Nah, ya terus ngapain ibu ngomongin parkir kalau urusan ibu bukan parkir? Hah? Oke, jangan kasih ini Pak ya, ini kesepakatannya. Karena sudah ada yang dibangun di situ tidak rusak. Apa? Parkir kemana ya? Ya makanya Pak, kita sama-sama, ayo kita laporkan sama-sama, udah itu aja. Ayo Pak, ayo. Ayo Pak, kita laporkan. Cuman jangan gara-gara itu yang sekarang mau kita buat bagus Pak, nggak kami terima uangnya. Ini mau kita buat bagus, uangnya dari terima sama PUD. Perbaiki dulu lah Pak. Ya Pungli dari kemarin tidak masuk ke kas daerah, betul nggak? Ya, makanya karena tidak masuk ke kas daerah, PUD tidak bisa memberikan fasilitas apapun di situ. Sekarang uangnya akan dimasukkan ke kas daerah, ke kas PUD akan diberikan fasilitas lagi. Cuman kalau itu terus, ini kan diputus terus. Kalau tidak bisa, kalau kalian tolak portal itu, ya harus kalian yang memberikan fasilitas itu. Fasilitasnya bisa kalian pastikan enggak? Lah Bang, sekarang gini, sekarang saya menyampaikan yang bagus-bagusnya. Yang bagus-bagusnya itu apa? Yang bagus-bagusnya yang bisa dirasakan oleh siapa? Oleh pembeli dan pedagang. Ya, masalah perusahaan yang pihak ketiga ini bagaimana membeli itu tanggung jawab manajemen mereka Bang. Kalau mereka manajemen itu sudah cabut kontraknya. Sekarang abang mau ngomongin jangan kami cuma dapat ini ya. Ya kalau abang ngambil silakan, tapi jangan dulu kalau misalnya tadi yang motor hilang tiba-tiba Bang Pak kami nggak bisa dicopot, kami cabut. Bang, jangan ngomong selama ini, kita ngomong yang bagus. Mohon maaf ya, bukan kita tutup mata. Justru karena selama ini bobrok, karena selama ini bobrok, kok kita perbaikin Bang. Jadi apa lagi? Diperbaikin dari dalam dulu Pak. Udah? Ya Pak, permisi Pak, Ya, instruksi. udah, satu lagi udah cukup. Kalau abang